السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur akan nikmat Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sambil beriktikaf dan kita bertafakkur terhadap beberapa ayat Al-Qur'anul Karim surah An-Naba. Pembicaraan awalnya tentang hari kiamat. Lalu orang ragu, kok bisa ada hari kiamat itu? Maka Allah kembalikan kepada dunia ini. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Allah menjadikan pasangan-pasangan ini. Siapa yang menciptakan? Allah. Lalu Allah yang mematikan. Lalu Allah yang akan mengembalikan. Maka pada ayat 9 surah An-Naba Allah mengatakan, di antara kekuasaan Allah yang lain adalah وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan dia Allah yang menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Jadi as-sabat subata. Kalau kan ada hari Ahad, Isnin, Selasa kan itu 1, 2, 3, itu Arbi'a, Rabu, Khamis itu 5. Jumat hari berkumpul, as-sabat hari istirahat. Maka sabta itu dia istirahat. Maka Allah mengatakan waja'alna naumakum subata, dan Allah yang menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Jadi oleh karena itu tidur itu nikmat yang luar biasa. Tak boleh orang ganggu orang tidur. Karena nikmat yang luar biasa itu. Maka ketika kita tidur kita baca doa Allahumma bismikallahumma ahya wa amut. Apa bukti nikmat? Sebangun tidur kita bilang alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang Allah telah jadikan tidur sebagai nikmat. Tadi kami mati dalam tidur kami, sekarang kami hidup kembali untuk bekerja. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, harus kita perhatikan betapa orang mencari obat tidur. Karena apabila kita tidak bisa tidur, maka hilanglah fungsi istirahat yang luar biasa. Maka menjelang siang ada tidur namanya qailulah. Tidur sebelum siang atau waktu matahari di tengah kepala kita ada tidur namanya qailulah. Untuk apa tidur qailulah? Untuk mengistirahatkan kepala kita. Yang kedua, qailulah fungsi tidur untuk menguatkan bangun malam. Ternyata tidur siang untuk bangun malam. Yang kedua ada tidur di waktu malam. Maka setelah Allah mengatakan tentang tidur, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Munasabah, hubungannya apa? Tidur itu diidentikan dengan malam. Maka Allah mengatakan, dan Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai selimut, sebagai waktu istirahat. Maka jemaah dirahmati Allah, fenomena hari ini ada hal-hal yang harus kita kritisi. Apa? Banyak orang yang menjadikan siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Maka banyaklah fenomena dan penyakit yang timbul karena itu melawan sunnatullah. Karena fitrah manusia, kalau pada malam hari Allah jadikan waktu untuk istirahat. Maka dalam sebuah hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal kalama ba'dah. Adalah Nabi tidak senang kepada orang yang tidur sebelum Isya, dan Nabi benci kepada orang yang ngobrol setelah Isya. Kenapa? Karena setelah Isya waktunya untuk istirahat. Jadi kalau kita habis Isya istirahat, itu beda. Jadi badan kita akan beda sekali. Maka bisa tidur dengan cepat, kita akan menjadi orang yang paling prima dalam kehidupan ini. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, وَجَعَلْنَا al-laila libasa, dan kami jadikan malam ini sebagai pakaian. Apa makna pakaian? Pakaian sebagai penutup. Maka ketika kita tidur, sebaiknya tidak ada lampu. Betul-betul menjadi penutup. Karena gelap itu juga akan membantu mata kita. Dan jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala dalam Islam, tidur itu harus bersahaja.
karena tidur adalah ibadah. Maka sunnah kita berwudu sebelum tidur. Sunnah kita salat witir sebelum tidur. Sunnah kita untuk tidur di atas lambung kanan. Sunnah kita untuk menghadap kiblat. Masya Allah, tidur adalah ibadah. Andai kata tidur malam ini tidur yang terakhir, maka kita tidur dalam ibadah. Jadi jemaah rahmatullah, betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi. Tetapi sayang, tidurnya tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menghantarkan kepada kita, jangan remehkan tidur. Jadikan tidur amal ibadah yang bersahaja. Karena banyak orang yang mau tidur tidak bisa tidur. Nah, jadi dari tadi malam insyaAllah, nanti malam insyaAllah kita akan berwudu sebelum tidur. Dan kita akan tidur di atas pelipis kanan, lambung kanan. Dan kita akan menghadap kiblat dalam tidur kita. Tidur yang sangat sempurna. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan sepanjang tidur kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah rahmati Allah, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha. Dan kata Allah, kekuasaan Allah yang lain apa? Allah jadikan siang itu ma'ash, sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Maka siang tidur pagi itu sakit. Orang kalau balik dia malam dia kerja, pagi dia istirahat, itu dia akan sakit. Kenapa? Karena melawan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau sudah pagi mandi, bekerja, kita beda suasananya. Apa maknanya? Memang sunnatullah, Allah jadikan siang sebagai ma'ash. Apa makna ma'ash? Ma'ash adalah waktu mencari kehidupan. Kalau begitu, kalau tidur ibadah, ma'ash ibadah juga. Kita bekerja, dimanapun kita bekerja, itu adalah ma'ash. Dan ma'ash adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada satu riwayat mengatakan bahwa ada satu dosa yang dia tidak bisa ditebus kecuali dengan bekerja. Dosa apa? Dosa malas. Di dosa malas ini dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan harus dengan bekerja. Maka orang yang beriman, umat Islam, umat yang giat bekerja. Bekerja bukan karena kaya, tapi bekerja karena kebutuhan badan kita. Orang yang tidak bekerja, orang yang cepat matinya. Mati karyanya. Mati fungsi otaknya. Mati keadaan hidupnya. Maka bekerja adalah ibadah. Maka baginda SAW dalam riwayat dikatakan, Ana ra'il ghanam. Kata Nabi, saya adalah orang yang mengembala kambing. Nabi SAW, orang yang paling istimewa. Apa kerjanya? Ketika beliau kecil, beliau adalah sebagai pengembala kambing. Jangan lihat mengembala kambingnya. Lihatlah bagaimana seorang yang mulia, tapi Allah perintahkan untuk bekerja. Ketika beliau sudah dewasa, apa kerjanya? Adalah beliau berdagang. Berdagang. Membawa bahan-bahan dagangan Siti Khadijah. Ya Allah, apakah Nabi enggak diberikan kekayaan? Bukan enggak bisa. Tapi Nabi enggak mau. Nabi ingin bekerja, berusaha agar umat-umatnya, umat yang giat untuk bekerja. Bekerja bukan untuk kaya harta, tapi bekerja untuk kaya jiwa. Maka orang yang bekerja, dia akan merasa nikmat dalam hidupnya. Apa yang diperoleh dari pekerjaannya, karena tetesan keringatnya, itu ada nikmat yang luar biasa. Coba malam kita tidur enak kenapa? Karena hari kita bekerja. Coba kita tidak bekerja siangnya, tidur aja. Siang, tidur, malam, pasti tidak akan nikmat seperti nikmat orang bekerja. Waj'alna al-laila libasan waj'alna an-nahara ma'asha. Jadi nikmat tiga hal ini, nikmat tidur kita, nikmat malam kita Allah jadikan sebagai selimut, dan nikmat yang ketiga, nikmat bekerja dalam kehidupan yang luar biasa Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau orang yakin bahwa bekerja adalah ibadah, maka dia akan sungguh-sungguh bekerja karena bahagian kehidupan yang tak boleh dipisahkan. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang tidak bekerja. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Pada suatu hari, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau diangkat sebagai khalifah setelah baginda SAW. Jadi beliau pagi-paginya sudah bawa barang untuk berdagang. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu kemana nih? Saya ingin berdagang, jadi nanti saya makan apa? Enggak, kamu memikirkan untuk kami, kami yang pikirkan untuk engkau. Begitu semangat Abu Bakar untuk bekerja. Bayangkan,
beliau sudah diangkat sebagai khalifah, sudah nabi, tapi beliau paginya ingin berdagang. Masya Allah. Jadi semangat itulah yang harus tertularkan kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman, mana nampaknya waj'alnal nahara ma'asya, jadikan siang sebagai waktu. Siang itu apa, Pak? Siang itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, itu siang namanya. Jadi oleh karena itu kalau demikian hari siang itu adalah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, waktunya untuk kita bekerja. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kata Allah, setelah hubungannya dengan kebutuhan kita, Allah mengatakan, dan telah kami bangunkan di atas kamu itu langit yang amat sangat kuat. Langit ini untuk menunjukkan bahwa ada kekuasaan di luar kemampuan kita. Jemaah alhamdulillah, ada 7 lapis langit. Antara lapisan pertama dengan lapisan yang kedua adalah 500 tahun perjalanan. Itu dalam sebuah riwayat. Kita tidak tahu bagaimana astronot bisa tembus. Yang penting artinya antara lapisan satu dengan lapisan yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Tapi apakah astronot menyampai kepada lapisan yang ketujuh? Wallahu a'lam. Yang penting bahwa lapisan-lapisan yang kokoh itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaannya. Artinya apa? Kita adalah setitik, ya, makhluk yang setitik dari sejumlah kekuasaan Allah yang luar biasa. Artinya kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena takwa, bukan karena ibadah kita, bukan karena kesalehan kita, kita adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan, wa banaina, kami bangun. Jadi artinya bangunan yang Allah kerjakan itu bangunan yang sangat kokoh dan teliti. Apa filosofinya? Wahai manusia, bekerjalah engkau dengan teliti. Bekerjalah engkau dengan profesionalisme. Bekerjalah engkau dengan keilmuan dan kemampuanmu. Karena Allah ketika membangun sesuatu dengan keilmuannya, dengan keagungannya, dan dengan ketelitiannya. Maka Allah mengatakan, apakah kau tidak melihat langit? Hal tara min futur. Adakah bocor langit? Tidak. Langit tidak bocor. Langit sangat kokoh. Kenapa demikian? Karena Allah bangun asasnya adalah profesionalisme. Jadi oleh karena itu maka agama kita mengajarkan profesionalisme dengan mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmatullah, hari ini kita sudah nampak bagaimana setiap bidang ada profesionalismenya. Maka dengan demikian itu sesuai dengan sunnatullah dalam hidup ini. Apabila kita bekerja sesuatu, sesuaikan dengan kemampuan, keahlian, ketelitian agar segala yang kita kerjakan nanti akan sempurna. Berikan sesuatu kepada keahliannya dan kemampuannya, insya Allah dia akan menjadi sesuatu yang amat sangat sempurna. Maka ketika Allah mengatakan wa banaina, jadi bana itu bina, kan bahasa Indonesia bina, membina. Itu membangun, bahasa Arab itu. Bana yabni binaan, pembangunan, bangun. Fauqaku maksudnya sesuatu yang di atas kita. Kalau yang di atas sesuatu yang luar biasa. Kalau kita yang bangun butuh tiang, Allah tak perlu tiang. Ya? Allah ketika bangun, kenapa? Karena kekuasaan yang luar biasa. Maka sab'an shidada. Jadi 7 lapis yang luar biasa tingginya. Tapi Allah mengatakan shidada, yang kokoh, yang teliti, yang luar biasa. Maka filosofinya adalah kita mengerjakan sesuatu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan ketelitian, penuh dengan kemampuan, keilmuan dan sebagainya. InsyaAllah apa yang kita kerjakan akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Jadi ini langit yang ada ini kan langit yang lama juga. Miliaran tahun yang lalu masih langit yang ini. Sampai hari ini masih kokoh. Kenapa? Karena tadi sab'an shidada, dibangun dengan segala kekokohannya. Jadi oleh karena itu sangat penting aspek filosofinya. Ketika kita laksanakan sesuatu, basicnya adalah keilmuan kita. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, engkau zat yang maha alim keilmuanmu dan bijaksana untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Jadi ada ilmu bagaimana kita mengamalkan, ada hikmah kapan, bagaimana, di mana kita melaksanakan. Jadi kombinasi ilmu hikmah inilah yang nampak dalam penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan malam. Kapan waktu malam? Ada waktunya. Siang ada waktunya. Ya. Perkawinan ada waktunya. Kematian ada waktunya. Wa khalaqna kulla syai'in biqadar.
Semua ada ukuran-ukurannya. Ukuran yang Allah ciptakan luar biasa. Maka kita lihat ya Allah, tumbuh rambut beda enggak dengan tumbuh gigi? Beda. Maka yang ada tukang pangkas rambut, tidak ada tukang pangkas gigi. Kenapa? Karena tumbuhnya berbeda kadar dan waktu. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Semua yang Allah ciptakan ada maknanya. Hatta seekor binatang yang bernajis sekalipun yang bernama anjing dan babi, itu ada manfaatnya sebenarnya. Ular yang bisa ada manfaatnya. Ada jejaring kehidupan. Ada keseimbangan kehidupan. Maka jemaah rahmatullah, marilah kita ambil hikmah dari ayat-ayat kauniyah ini untuk mengatakan, ya Allah, kalau begitu apa yang kau ciptakan, engkau juga yang akan mampu mematikan, engkau ya Allah juga akan menghidupkan kembali untuk menghadap engkau di yaumil mahsyar kelak nanti. Jemaah rahmatullah, demikianlah apa yang dapat kami bacakan dan sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.